sekolah kita adalah satu dari 19 sekolah di seluruh Indonesia yang mendapat bantuan sosial untuk gerakan literasi di sekolah. Nah, oleh karena itu sekolah membuat program. Jadi diiming-imingi Pak, tapi sesungguhnya iming-iming itu hanya sebuah keberuntungan, karena banyak sekolah yang sudah berbuat tetapi belum beruntung mendapat bantuan ya. Jadi SMA 95 mendapat bantuan untuk menggiatkan gerakan literasi sejumlah dana sebesar 75 juta rupiah, termasuk untuk penyelenggaraan seminar ini. Oke. Sesungguhnya Pak Joko, kita ini menyadari betul bahwa literasi itu bagian yang sangat rasional, dengan penuh kesadaran harus kita lakukan. Yang pertama bahwa kita ini punya kewajiban membaca, gitu ya. Ikra. Bahkan itu yang kebetulan beragama Islam, ayat pertama, wahyu pertama yang diturunkan itu Iqra. Dan di dalam 5 ayat pertama itu ada 2 kali dibacakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Jadi Iqra yang sebagai kewajiban terhadap manusia, dan satu lagi bahwa manusia itu sebagai khalifah di muka bumi. Yang kedua, membaca, mendengar, melihat itu sebagai sumber informasi. Jadi literasi itu penting ya, karena membaca, mendengar, melihat. Inna sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Sesungguhnya sudah diberikan pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi hanya sedikit yang bersyukur. Nah, mudah-mudahan SMA 95 ini warga yang bersyukur karena sudah diberikan penglihatan, pendengaran, dan hati untuk bisa melaksanakan kewajiban membaca. Dan itu adalah sumber informasi terbesar. Jadi sering ya kalau anak-anak sekalian lihat kayak Pak Joko ngomong nggak ada mentoknya, itu karena buku yang dibacanya banyak. Lihatlah orang berbicara banyak apa ya, ngomong apa ya, itu karena kekurangan bahan bacaan. Jadi membaca itu dipaksakan sejak kecil. Kadang-kadang boleh juga, barangkali Pak Joko nanti, Pak Joko ini ahli literasi, baca buku sekalipun nggak ngerti, baca aja. Nah, dibaca saja buku psikologi yang berat-berat gitu ya, seperti ini saya baca buku itu tebel banget Bu ya. Ini ada 5 jilid. Jadi ngelihatnya itu langsung kenyang. Tapi belum tentu lihat dalamnya. Itu adalah kumpulan puisi Taufik Ismail. Wah, kalau yang lagi jatuh cinta, yang lagi sedang inspirasi mengawang-awang, baca buku ini mungkin berjam-jam gak selesai. Gitu. Jadi belum tentu juga lihat tebalnya. Jadi buku ini ada Einstein aja nggak tahu. Ya. Jadi membaca ini jadi coba kebiasaan, dan banyak sekali enak gitu kita. Ada orang begini, oh iya saya pernah baca buku. Saya pernah baca buku. Pak Joko, saya pernah baca buku yang nggak ngerti itu buku yang Darmo Gandul itu loh Pak. Siapa itu pengarangnya? Bukunya tebel tuh, nggak ngerti-ngerti karena dicampur dengan bahasa Jawa. Bukunya judulnya Darmo Gandul. Saya baca buku Soekarno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Cindy Adams kan gitu. Ada lagi buku Di Bawah Bendera Revolusi. Itu waktu SMA saya baca. Pak, tahu kan bukunya tebel-tebel ya Pak? Nah, waktu itu nggak ngerti, baca aja. Ada buku Pasang Naik Kulit Berwarna, Soekarno yang menulis itu. Terus ada Dunia Baru Islam, Soekarno juga yang menulis. Saya baca itu waktu SMA gitu. Jadi
paksakan coba, sehingga nanti ketika kita dibutuhkan itu kayaknya sih mungkin kayak komputer itu Pak Joko ya, udah masuk ke recycle bin, tapi satu saat kita bisa di restore kembali gitu loh, teng keluar gitu. Tuh. Kemudian literasi itu membaca dan nulis sebagai ciri budaya akademik. Jadi sekolah itu memang secara rasional harus dikembangkan budaya itu, budaya membaca dan menulis. Omong kosong budaya akademik muncul kalau tidak ada budaya membaca dan menulis, ya. Ini pakarnya ini, dokternya ini nanti ya. Kemudian yang berikutnya, literasi itu sebagai kompetensi abad 21, tadi sudah Pak Joko sampaikan. Nah yang berikutnya, SMA 95 itu sebetulnya punya kontinuitas program stream yang dicanangkan kepala sekolah sebelumnya Pak Dr. Herman Sapri, ya. Beliau mencanangkan Science, Teknologi, Reading Art, Teknologi ya, satu lagi. Sudah ya, Science, Teknologi, Reading Art, and Mathematics. Tolong diperbaiki kalau salah ya. Ini yang duluan. Nah, saya waktu pertama, wah bagus sekali tuh. Lu masih terpampang di sini. Bagus nih, cocok nih. Bisa kita lanjutkan. Kemudian ya tadi kita juga punya bantuan sosial seperti ini. Ini tadi sudah sama Pak Joko, saya juga mengutip beliaunya. Pak Joko, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, bahwa kegiatan kurikuler gitu, itu memang ada di mata pelajaran ya Pak Joko ya. Jadi gini, kalau anak-anak ini kelas 10 apa kelas 11 apa 11 yang saya ngajar di kelas gitu. Jadi mulailah saya itu menerapkan budaya bacanya itu. Nanti mungkin teman-teman dari guru lain silakan. Gimana mereka supaya bisa menulis, mau menulis itu? Saat pertama dibuat tulisan adalah yang ditulis itu pengalaman dia Pak. Jadi bikin laporan fisika agak aneh-aneh itu dan ditulis, nggak boleh diketik. Udah itu di scan, udah itu kirim di email. Ada 3 tuh saya itu targetnya. Kenapa menggunakan itu? Kalau dibilang si bapak nyiksa banget ya, sudah ditulis terus di scan kirim email Pak. Itu menurut saya 3-3-nya itu literasi Pak, menurut saya itu ya, abad 21 itu seperti itu. Berapa banyak ternyata dari 36 siswa itu ternyata mungkin separuhnya belum tahu cara nyeker. Dengan penugasan itu teknologi dia pelajari. Nyatanya begitu dicoba, dia lebih pinter nyekernya. Tak pikir nyeker itu Pak pakai mesin scan dibuka gitu ya. Enggak, dia pakai Android. Ada CamScan ya? CamScan apa program? Diinstal katanya langsung. Tuh, set gitu. 3, 4 langsung jadi satu file, nyambung. Padahal fotonya satu-satu. Seret. Tuh Pak. Jadi literasi. Kenapa saya telusuri tulis tangan? Tadi menghindari, udah tahu lah namanya guru itu udah bisa ngebaca tuh anak-anak tuh. Ini kalau bikin laporan diketik, langsung diketik, udah yang terjadi kayak tadi tuh. Yang bikinnya satu orang, yang lainnya copy paste, diganti hurufnya Pak. Yang satu Time New Roman, yang satu Arial kan gitu. Dan seterusnya tuh. Nah makanya saya nggak mau. Nanti bisa cerita itu yang saya ngajar di kelas itu. Dan itu Pak, saya laksanakan sejak 4 tahun sebelum saya diusir dari SMA 78. Saya itu diusir dari SMA 78. Iya, diusir dari 78, nggak boleh lagi ngajar di 78. Padahal sudah melalui 4 tahun untuk melaksanakan. Saya pikir, loh kenapa begini anak-anak ya? Udah kalau gitu. Pertama dibuat seperti itu, kedua begitu. Ketika sudah terbiasa, kalau udah terbiasa saya lepas Pak. Saya lepas diketik, dan ketika diketik itulah saya bangga. Ini anak ini sudah terbentuk. Jadi karena budaya itu memang perlu waktu ya. Jadi kita guru itu harus punya kesabaran itu, harus tahu triknya. Nah mohon maaf ibu bapak orang tua. Jadi bukan saya menyiksa anaknya, tapi ingin membangun budaya literasi yang lebih baik begitu. Itu di kegiatan kurikuler seperti itu ya. Nah untuk di
SMA di kegiatan ekstrakurikuler yang tadi budaya 15 menit baca ini, kita punya gerakan Jumat Sehat gitu. Jadi di ekstrakurikuler, memang ekstra itu. Jumat Sehat itu ada 4 program. Satu budaya baca, yang kedua apa nak? PSN, yang ketiga Cintu Lambungan, yang keempat, wah, tepuk tangan buat kalian semua. Apa itu? Sudah ya, tadi keringetan tuh yang olahraga kan sampai. Ya. Kegiatan keseharian di sekolah ini yang belum saya ini Pak Joko, Pak Robi, saya pengen itu kalau kita naik pesawat Lion ya hampir semua di pesawat itu yang dibuka itu Android itu, meskipun nggak nyambung ya, bahkan sudah diperingatkan sama awak kabin matikan handphone, tetap aja itu. Saya ingin membayangkan seperti kalau saya naik Emirat. Kalau naik Emirat, lah ini tuh. Jadi banyak, karena di situ banyak orang asing itu di pesawat tuh baca buku. Nah, kondisi seperti itu di waktu-waktu, waduh, saya memimpikan kalau lagi istirahat atau apa, anak-anak tuh buka buku gitu loh. Gimana ya caranya? Jadi bukan hanya, ya Pak Joko tadi bilang, Pak itu di handphone juga baca buku. Alhamdulillah gitu. Ya, alhamdulillah, buku dari download gitu kan ya, di digital bisa juga. Tapi kan kebanyakan lain itu, tar, baca buku kok bunyi tar. Jadi Bapak Ibu, kalau kita naik pesawat penerbangan internasional ada orang asing itu cenderung lebih banyak membaca buku di pesawat. Naik pesawat misalnya dari Jakarta ke Arab Saudi yang nonstop 9 jam, kayaknya sih buku itu apa tuh yang paling bawah itu, Bulan Terbelah di Langit Amerika, mungkin hampir separuhnya udah masuk tuh 9 jam. Wah, keren kan? Hah? 9 jam selesai, ya kan tidur dulu Bu, di pesawat kan nggak tidur, makan lagi, kan namanya pesawat itu kan makan, 2 kali makan kan, kalau yang Bapak Ibu pernah naik pesawat ke Jeddah 9 jam itu, makan 2 kali itu, ya kan Bu? Iya, saya naik Emirat itu makannya 5 kali Bu. Ya karena kan naik pesawatnya Singapura turun, nah Jakarta Singapura turun, nah makan tuh. Turun Singapura Kolombo, makan lagi tuh, makan di Kolombo, naik lagi di Dubai, 4 kali bukan 5 kali, turun di Dubai, makan juga itu. Nah naik lagi, bahkan naiknya lagi itu besok pagi Bu, kalau naik Emirat, naik lagi selama 12 jam istirahat di transit hotel di Dubai. Senang saya, ngapain? Muter-muter di Dubai. Makanya foto di Burj Al Arab, bukan Burj Al Khalifa. Kalau Al Khalifa waktu itu belum jadi. Burj Al Arab itu yang ada di pantai. Jadi seperti apa? Penguin ya bangunannya, seperti perahu layar. Gitu ya. Oke, kemudian kegiatan keseharian di rumah dan masyarakat. Jadi saya membayangkan SMA 95 itu menjadi contoh keteladanan dalam bagaimana membaca buku yang sebanyak-banyaknya. Oke, lanjut. Nah, rencana kegiatan dan program ini antara lain tadi betul, jadi kebalik tuh sama SMA 78. Kita punya 15 menit selama ini untuk baca tadarus. Nanti tadarusnya membaca yang ngerti. Tadarus itu membaca juga Pak, tapi 80% menurut saya nggak ngerti yang dibaca. Benar nggak? Iya benar, nggak ngerti. Iya, saya bukan lulusan pesantren, tapi saya kasih pengalaman saja. Waktu SMA itu saya membaca Tafsir Al-Inayah namanya. Tafsir Al-Inayah itu tafsir per kata.
Cukup baca surat Al-Baqarah sampai tamat satu persatu, insya Allah 50% ketika dibacakan ayat Al-Quran ngerti satu-satu. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un, innallaha la yastahwi ayadriba mathalan. Itu tak arti artinya. Innallaha, inna sesungguhnya Allah, la tidak, yastahyi malu. Itu. Jadi nanti lama-lama bisa baca, ngerti. Oh, dibacakan gitu. Nah, gimana itu supaya dibacakan nanti ada mungkin sedikit penyempurnaan membacanya yang ngerti gitu. Budaya baca Pak. Jadi Jumat itu 6.15 sampai 6.45 salah satu dari 4 kegiatan selain PSN, senam bersama dan cinta lingkungan. Nanti ada lomba poster dan stiker gerakan literasi nasional. Wajib baca buku minimal 14 judul buku per tahun Pak. Wah, banyak loh. Maksudnya kenapa 14? Satu mata pelajaran menugaskan satu buku gitu loh. Contoh ya, yang fisika kelas 10 terus diminta baca buku ini. Judulnya Einstein aja nggak tahu. Ada mungkin yang baru 2 halaman, atau ada yang belum dapat bukunya. Susah ya nyarinya ya. Iya. Makanya kalau ada buku apa namanya best seller, beli. Nih, ini buku ini baru nih best seller nih. Bulan terbelah di langit, amin. Sebelum ada filmnya, Bapak udah baru baca. Kebetulan ya anak saya itu di pesantren. Jadi bapaknya dulu memaksakan diri membaca, anaknya dipaksa oleh pesantren untuk baca. Dipaksa setahun, tapi keturunannya keenakan baca buku itu. Makanya kalau pulang dia minta ngajaknya bukan jalan-jalan ke mall, ya ke Gunung Agung. Ngapain? Cari buku itu. Ambil 3 kali 70, 210.000. Iya. Anaknya 3 kali 3. Nah, itu. Insya Allah bermanfaat. Terus lomba membaca dan menulis. Ini ada programnya nanti, seminar dan workshop di salah satu seminar, penyediaan buku. Jadi buku itu ada dana 35 juta untuk membeli buku, untuk mensupport kegiatan literasi. Jadi ini salah satu yang sudah disediakan ya. Ada insya Allah nanti kita bisa mensupport buku. Tapi yang penting niatnya. Buku yang disediakan sekolah tadi Pak Joko kan bilang sebetulnya membawa buku itulah yang membangun kesadaran. Tapi belum punya buku bisa pinjam di perpustakaan. Jadi buku-buku nah, buku ini nanti kalau ada pertanyaan terbaik, ini kalau ini buku Bapak sendiri, ini juga Bapak sendiri. Kalau ini buku sekolah yang tadi bantuan literasi. Nanti pertanyaan terbaik ini Bapak akan hadiahkan kepada anak yang memberi pertanyaan. Ya, oke. Penyediaan buku, satgas literasi, dan penyediaan bahan bacaan. Penerbitan majalah sekolah, Pak. Jadi majalah. Nanti mungkin saya magazine ya, magazine itu magazine apa nih? Majalah sekolah online gitu ya. Jadi bisa majalah online, bisa majalah cetak. Kemudian pameran buku ya. Terus targetnya tuh Pak, targetnya kita insya Allah bisa tuh Pak 1000 buku tiap semester. Muridnya kan 900, bukunya gurunya ada 50 ya, 50. Kemudian pegawainya ada 21. Jumlahnya berarti sekitar 970 ya, 91. Nah kalau satu-satu udah 970 Pak. Kelihatannya yang di sini itu enggak 1 Pak, 2 atau 3 itu bukunya. Saya lihat kok nafsu membaca bukunya udah banyak itu. Yang kemarin terutama pada ikut ke kemarin ke puncak itu jelajahnya banyak. Satu siswa 1 buku, 1 mata pelajaran 1 judul buku, 1 hari mungkin bisa tuh 10 halaman itu ya. Masih 10 halaman sampai sih ya. Saya lihat ada yang punya gerakan odos ya, one day one juz. 1 juz itu kan 10 lembar ya. Iya, itu baca yang nggak ngerti Pak. Baca yang nggak ngerti bisa 10 halaman, apalagi baca yang novel yang tertarik kan begitu ya. Menulis 1000 artikel
Waduh, susah nggak ya 1000 artikel. Jadi nanti anak-anak yang sudah kebagian itu kan ada apa namanya, ada tugas baca ya Bu ya, yang Jumat saat itu. Gimana menulisnya kok bisa 1000 ini? Gampang ini Bapak Ibu, anak-anakku sekalian. 1 tahun itu 52 minggu kan? Ya. 1 minggu 4 artikel. Bisa kan Pak Joko? Iya. 4 apa 40? Kalau 4 berarti baru 200 ya? 20 artikel gitu. Ya, 20 artikel. Di mana itu bisa ditulisnya? Bisa di mading, bisa di majalah, bisa di website sekolah dan seterusnya. Satu hari satu berita melalui majalah online atau website sekolah. 1 semester terbit 1 edisi majalah sekolah. Anak-anak sekalian, tadi ya Pak Joko juga sama nerima. Dinas Pendidikan bekerja sama dengan penerbit akan merekrut, mengkoleksi tulisan-tulisan hasil bacaan anak-anak, dan itu akan menjadi diterbitkan oleh Dinas Pendidikan. Tepuk tangan dong. Jadi nanti kita giatkan seperti itu. Kemudian berikutnya terbangun komunitas pencinta buku. Gimana tuh ya? Jadi dia bukan bangga dengan membawa handphone terbaru. Jadi coba bangga dengan nih buku bestseller terbaru nih. Udah baca belum? Gue mah udah kan gitu. Ya, jadi begitu, bangga dengan kayak gitu. Ada novel bahasa Inggris, ada siapa tahu tuh ada tulisan apa namanya, seluk beluk ISIS misalnya. Orang kan belum tahu, dia udah tahu tuh. Iya, jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anak juga, keunggulan orang membaca itu dia lebih tahu duluan, lebih punya banyak informasi, dan lebih mampu menjaga ke depan. Orang yang nggak baca buku, pampangnya aja begini, karena dia kosong. Kalau nggak salah ya, anak-anak, jasad kita butuh nutrisi yang bergizi, vitamin, mineral, protein dan seterusnya kan. Tapi rohani kita juga butuh nutrisi. Apa nutrisinya? Buku baca buku yang bergizi, yang bermanfaat. Kalau tidak seimbang, bahaya itu. Kalau jasadnya aja yang diberi nutrisi, maka dia lebih terdorong hidupnya oleh hawa nafsunya. Ya kan yang itu sehat aja, ininya kurang. Tapi kalau misalnya seimbang, maka itu yang disebut dengan sehat jiwa dan raga. Oke. Kemudian Pak, jadi menjadi masyarakat pembaca atau scientific society ya. Tadi Pak Joko juga begitu. Penghargaan, nanti akan diberikan penghargaan, poster dan stiker literasi terbaik, terfavorit, menulis terproduktif, buku, artikel, jurnal, dan lain. Hasil membaca menjadi nilai khusus dalam rapor. Jadi rapor ke depan akan diberi lampiran rapor hasil literasi. Saya nggak tahu itu di SIP. Nanti kan kita kan sama-sama tim SIP itu, Pak Syukur mana itu. Nanti ada penghargaan. Membaca misalnya Eko membaca 3 judul buku gitu dengan baik. Lapornya itu, wah itu jadi. Kemudian hasilnya menjadi nilai jurnal rapor dan piagam literasi terbaik. Saya kira itu yang unsur yang terlibat ini siswa, guru, pegawai, kemudian juga manajemen sekolah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mimpi ini bisa terwujud didukung oleh niat, kemampuan dan kemauan. Ya, dan terakhir tentu insya Allah kalau umurnya panjang, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita bisa di kesehatan, umur yang panjang, sehingga niatan untuk membangun budaya literasi bisa terwujud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
demikianlah para hadirin sekalian program literasi yang berada di SMA 95. Berikutnya, pemakalan yang ketiga adalah Bapak Robin Wijaya. Dia adalah seorang guru, juga seorang penulis novel, kumpulan cerpen dan omnibus. Dan bersyukurnya beliau adalah alumni SMA Negeri 95 tahun 2003 dan selama ini selama beberapa tahun menjadi pelatih Paskibra di 95, sudah menyumbangkan beberapa piala ya. Kita udah nggak bisa ngitung lagi Pak, karena setiap event Paskibra turun di bawah asuhan Robin selalu kita membawa piala. Aplaus untuk Robin Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bu Iin dan Miss Titin, juga Pak Joko atas kesempatannya. Saya kira seminarnya anak-anak aja Bu. Ternyata ada guru-guru dan beberapa di sini dulu adalah guru-guru saya yang mengajar saya waktu saya sekolah di sini. Jadi betul Bu, kalau nggak salah 2003 ya. Udah lama, 12 tahun, hampir 13 tahun lulusnya. Tadi Pak Joko bilang tentang baca. Anak-anak sekarang tuh susah baca, nggak senang baca gitu. Ini pertanyaan saya, nggak suka bacanya ini kenapa gitu? Apa sumber bacaannya yang kurang? Atau sumber bacanya banyak tapi kaki kayaknya berat kalau mau nyari buku gitu. Karena seingat saya dulu waktu saya sekolah di sini, saya nggak tahu ya, saya belum masuk ke perpustakaan di 95 lagi. Tapi dulu kita kayaknya lebih simpel ya Bu ya, lebih sedikit koleksi bukunya. Kalau sekarang sih saya yakin sumber